kalau begitu Ibrani 4 ayat 9, jadi masih tersedia satu hari perhentian hari ke-7 bagi umat Allah. Hari ke-7 itu hari keberapa? Hari apa? Hari Sabat. Karena hari pertama setelah hari Sabat lewat, berarti hari Minggu. Nah, setelah kita semua seluruh gereja percaya bahwa hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus. Gitu. Jadi bekerja seberapa dapat. Kerjalah, 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 kerjalah. Haraplah, jagalah sampai datang Tuhan Yesus. Yesaya 56 ayat 2 sampai 5 di sana. Nanti kalau kita baca itu Sabat hari Sabat hari selamat. Nah, karena dikatakan selamatlah orang yang memelihara hukum-hukum Tuhan dan tidak menajiskan hari Sabat, ya. Nah, kalau baca itu. Oke, pertama kali datang membawakan Injil di sini saya dan Pak Thomas ini. Pak Thomas ini orang yang paling rajin setelah dia masuk kebenaran. Yang ditanya di mana mau dibaptis, oh bilang di selokan-selokan, seperti kalau ini dibawa selokan di situ. Kalau jadi bapaknya Pak Thomas sendiri yang mau dibaptis itu yang gali itu sungai, dia gali, baru dia kasih benteng. Nah, tampoi, ya. Nah, sesudah mau selesai itu sungai kecil di bendung digali, tiba-tiba bapaknya Thomas ini lihat ada orang datang, dia tempelin itu bapaknya Thomas pendeta. Bapaknya Thomas yang lihat dia, kami tidak lihat. Karena rupanya ini banyak batu-batunya di pinggangnya. Ya, banyak batu-batunya. Dia itu, bapaknya Thomas ini, batu-batunya itu batu air. Jadi dia, bapaknya Thomas bisa jalan di atas air, dan biar dia pegang besi panas, merah, tidak akan terbakar dia punya tangan. Ya, dia orang tanpa bikin labok dengan pisau. Jadi tidak pakai penjepit. Kalau ini besi dipanaskan, tidak pakai penjepit dari dapur. Sudah merah, ambil saja, pegang langsung. pukul. Jadi itu dia punya jimat. Jadi waktu mau dibaptis ini papanya neneknya Anto ini marah itu tuannya. Jadi dia datang tempelin. Nah, kami pulang di rumah baru dia cerita. Jadi neneknya Anto ini yang cerita. Itu cerita yang, dan saya tidak bisa lupa itu cerita itu. Malam itu sudah tidak bisa dia ikut KKR. Sakit kepalanya dia rasa. Wah, jadi kami pikir, tidak jadi besok dibaptis ini orang tua ini karena sakit. Jadi habis KKR, habis makan malam, kami berlima kita lah. Ya, Pak Kanaka, Pendeta Lingga, Pak Thomas, saya, Pak Thomas Talu. Jadi 5. Kami berdoa sepanjang malam. Sepanjang malam kami tidak tidur. Berdoa berantai terus. Keliling ini
orang tua yang sedang sakit dipukul ditempeleng tadi oleh bosnya. Ya, penjaganya. Karena dia sudah mau lepas. Jadi itu ilmunya neneknya Thomas, dia tidak kasih juga orang. Dia lepas begitu saja. Jadi tidak ada orang dia kasih. Tidak dia kasih juga Papa Anto, karena Papa Anto sudah lebih dulu punya jimat yang lebih kebal dari jimat itu, lebih ampuh. Jadi nanti 4:30 subuh baru neneknya Anto ini dia bilang, baik-baik kepala aku sedikit biar bisa pergi tidur. Jadi 4:30 pagi baru dia tidur. Sudah kebaktian seperti ini di atas rumah juga. Kami kebaktian, sesudah kebaktian kami pergi baptisan, pulang baptisan, makan. Wah, waktu makan marah setan. Dia datangkan hujan keras dengan angin keras. Tumbang-tumbang itu pohon pisang banyak. Ini rumah goyang. Ini kita tidak ada angin, tapi kalau kita jalan-jalan goyang juga. Enak. Ayun. Ya, ayun. Jadi marah setan waktu itu. Wah, kami bilang, wah setan marah sekali. Jadi itu. Lalu kalau saya punya pemikiran waktu itu, tidak bisa pulang. Karena ini kami harus pulang naik itu mobil nanti naik ke atas gunung pendakian. Nah, jalan belum diaspal, masih batu-batu licin. Aspal desa. Ya, batu desa. Wah, saya bilang, tidak pulang kita ini pendeta. Nah, tapi waktu kami turun di bawah mobil, kasih bunyi mobil, saya kasih bunyi. Saya berdoa, habis berdoa, saya keluar, saya kasih tahu pendeta semua, jangan naiklah, karena ini licin. Jadi saya kasih naik itu mobil, saya mau tancap gas. Oh, nah, sepertinya ini enak sekali naiknya, tidak ada lari-larinya. Jadi saya lihat itu bagaimana penyertaan Tuhan kepada kami di dalam membuka ladang-ladang baru. Jadi ini bagi saudara-saudaraku yang ada di Padang Sapa, harus banyak juga bekerja. Kami ini sudah banyak bekerja. Tadi pendeta bilang, kita sudah mulai tua. Tapi dalam hati saya tidak tua. Saya ini sudah umur 67. 67. Masih muda nanya. Ya, masih muda anaknya. Apalagi Dengan cucunya. Apalagi. Ya, jadi jangan ada pernah di dalam pikiran terlintas saya ini tua kalau pekerjaan Tuhan. Musa dipanggil oleh Tuhan umur berapa? 40 tahun. 40 tahun. Musa dipanggil Tuhan 40 tahun. 80 tahun. Keluaran 7 ayat 7. Coba buka Keluaran 7 ayat 7. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Oh. Mereka berbicara kepada Firaun. Iya, toh. Adapun Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi juru kabarnya 80 tahun dan Harun 83. Jadi ada usia tua kalau mau dipanggil Tuhan? Tidak ada. Tidak ada, biar sudah uban. Bapak Remas Iya. biar sudah uban, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, jangan bilang saya ini sudah tua. Nah, ya. Nah, kita harus tetap semangat jalan. Toh? Tadi malam ini kami baku bawa mobil. Saya ikut-ikut mobil yang ada di depan, jadi saya kasih tinggal ini bis di belakang. Karena saya ikut-ikut kejar itu mobil, karena saya lihat bagus, jadi saya ikut-ikut terus di pantatnya. Tapi terkadang si kecil ini bilang, jangan kau balap-balap, Opa. Dia tegur saya, takut kak. Toh? Dan tadi malam saya lihat pendeta, setan marah juga. Kami hampir masuk di
Apa itu? Itu yang slogan. Saya lihat di belakang, wih saya juga salah, saya tidak kasih Iya. kode ya. Iya. Lurus dia, aduh. Hampir saya lurus. Hampir lurus, nah ada tikungan situ. Itu Oh, saya balik ke belakang, begitu. saya lihat, wih. Saya lihat, saya banting setir, bunyi-bunyi itu banyak. Wah, karena Pas saya belokan di kaget. pengairan itu. Itu setan marah juga. Hampir kami didorong turun di mana? Di Saya yang salah, pengairan. saya kencang juga, saya tidak kasih kode. Iya, dia kencang, jadi saya ikut-ikut dari belakang. Tiba-tiba, patah tuh. Oh, aduh. Enggak, karena saya sudah hafal saya, dia belum hafal. Iya. Hampir kau dibaptis ulang. Hampir dibaptis dengan mobilnya. Tapi ya puji Tuhan. Saya tadi malam ingat-ingat itu pendeta. Saya berapa kali bangun itu bersyukur. Ya, mas saudara. Saya berapa kali bangun itu bersyukur karena terhindar dari setan. Ya, setan mau hampir dorong itu mobil. Jadi saudara-saudaraku, kita jangan berhenti menjadi juru kabar Tuhan. Nah, karena itu yang akan membuktikan kita nanti juga pada hari undang-undang hari Minggu keluar, kita sudah terbukti sebagai umat-umat Tuhan yang bekerja. Toh? Nah, tapi kalau kita tidak bekerja, tidak ada bukti nanti di undang-undang hari Minggu keluar. Jangan nanti bilang undang-undang hari Minggu mau keluar baru kita pergi menginjil. Oh tidak. Sekarang ya waktunya kita pergi menginjil. Nah, buka ladang-ladang baru. Nah, ini pendeta cerita hari Rabu lalu ada saudara kita, opa kita yang ada di Tabi dibaptis dengan kursinya. Tapi saya dengan Pak Pendeta bekerja, bapak saya dibaptis juga dengan kursinya. Dibaptis hari Sabat, hari Senin meninggal pendeta. Oh. Salah baptisnya itu. Justru betul baptisnya tinggal sudah di leher itu. Ya, jadi karena papa sakit kuning. Kan dia kan lahir baru. Kalau dibaptis orang kan lahir baru. Berarti baru muda. Ya, jadi itu ya. Nah, dan pendeta menghadapi pertentangan yang terbesar soal orang mati pada saat itu pendeta bowling. Baru tiba berapa bulan? Jadi kita bekerja terus. Pendeta bowling ini teman sekerja kami yang paling kuat juga. Dan saya tahu beliau paling kuat jalan. Kalau jalan itu pak begini kakinya tinggi dia. Langkah apa itu? Itulah kesaksian dari saya singkat. Barangkali ada kesaksian dari saudara-saudara. Tapi di tempat ini Pak Thomas yang bawa saya ke sini membawa pekebaran 2 malam pertama kali 20 tahun yang lalu. Ya, sekitar 20 tahun yang lalu. Saya kurang ingat lagi tahun berapa, tapi kami datang ke sini. Di kebun-kebun sini juga. Ya. Terima kasih. Saya ada kesaksian. Anggota bekerja dan untuk doa tutup minta kesediaan Bapak Daud Pasung. Daud Potong Kris. Bapak Daud Pasungli ini adik dari Bapak Ita di Malukan. Tuhan berfirman, berjalan perlahan Tuhan
Marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita akan diamkan ribut. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, senyap melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Tangannya lindungi kita di saat pencobaan. Janganlah berputus asa, ingatlah janji Tuhan. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, senyap melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Kita rasa amat susah bila tidak setia melakukan kerja kita yang ditugaskan Bapa. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Selalu senang umat Tuhan, jalannya terus bersinar. Kita tolak kejahatan, sambut kasih yang benar. Dan tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Doa bertelut akan diikuti oleh pendeta. Ya Allah Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu di siang hari ini, bersekutu bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sungguh kami percaya kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya juga janji-janji-Mu. Di saat kami berharap kepadamu saat ini, ampuni kiranya segala dosa pelanggaran kami. Layakkan kami di hadapan Tuhan menerima kasih karunia dan jawaban dari setiap pergumulan permohonan kami kepadamu. Ya Bapa, bila Engkau izinkan saudara-saudara kami dari Raja Pau hadir bersama-sama menguatkan iman kami semua yang ada di cabang Padang Sapa ini. Ini bukan suatu kebetulan, tapi terjadi atas kuasa dan kehendak Tuhan sendiri. Untuk itu Tuhan, biarlah kehadiran mereka semua, baik hamba Tuhan Pendeta Boling bersama istri, dan juga tua-tua jemaat dan seluruh anggota yang hadir, bahkan sampai anak-anak, itu membawa suatu harapan yang baru, suasana yang baru, bahwa persekutuan dan pertemuan seperti ini akan menjadi indah nantinya bila kami tetap setia dan percaya kepada Tuhan dan bertemu dengan semua orang yang kami kasihi di dalam kerajaan surga. Dan itu adalah janji pasti dari Tuhan bagi kami, umat-umat Tuhan yang telah ditebus di atas kayu salib. Izinkan kami merenungkan kasih-Mu melalui firman Tuhan, perkabaran di siang hari ini, oh hamba Tuhan. Biarlah setiap kata firman itu akan memberikan suatu pengalaman baru bagi kami tentang Tuhan dan tentang semua janji-janji yang ada di dalam Alkitab. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami semua, agar supaya kami tetap percaya kepada Tuhan.
Hambamu mendoakan rombongan yang datang. Tuhan kiranya memberkati mereka selama ada di Padang Sapa dan rencana kembali ke Toraja juga dalam perjalanan sampai ke Rantepau di rumah masing-masing. Tuhan jaga lindungi. Biarlah sukacita yang mereka rasakan akan juga jatuh di dalam kehidupan semua kami yang ditunggu. Dan sukacita yang sama menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Padang Sapa, bahkan keluarga tamu umat Tuhan yang hadir bersama-sama menikmati berkat yang dirasakan oleh kami semua. Sehingga pertemuan kami ini menggambarkan sebuah pertemuan yang indah di dalam kerajaan surga. Tuhan, hamba-Mu juga minta berkat khusus untuk keluarga Bapak Remas di sini, yang telah menyediakan tempat dengan lapang dada membuka pintu rumahnya untuk kami bisa berbakti bersama-sama. Seperti pengalaman tabut Tuhan di saat singgah di salah satu rumah, maka rumah itu diberkati. Demikian juga rumah ini akan jadi berkat di mana nama Tuhan dimuliakan saat ini. Dan biarlah keluarga Bapak Remas, ibu, anak-anak, mantu dan cucu menikmati berkat yang berasal dari orang tua kekasih di sini. Sehingga suatu waktu kelak kami masih bisa berkumpul seperti ini di tempat ini juga atau di tempat lain berbakti dan memuliakan Tuhan. Dan seluruh umat Tuhan yang ada di Padang Sapa ini diberkati Tuhan. Saudara-saudara kami yang berasal dari Rantepau juga diberkati Tuhan. Dan bahkan tamu yang hadir juga Engkau janjikan berkat yang khusus bagi mereka. Jadilah seturut kehendak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu minta. Dengar ya Tuhan, dengar ya Tuhan, dengar doa kami dan beri damai-Mu. Bukan persembahan. Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil pun dijalankan, kita menyanyi lagu Sion nomor bawa segala persepuluhanmu. Allah dalam kitabnya, bawa segala persepuluhanmu. Itulah perbendaharaanku, demikian sabda Bapa. Bawa segala persepuluhanmu dan ujilah berkat Bapa akan curahkan dengan berkelimpahan kepadamu. Tunjukkanlah penyerahan padanya, bawa segala persepuluhan. Pintu langit Tuhan akan membuka, curahlah berkat yang limpah. Bawa segala persepuluhan dan ujilah Tuhan Allahmu. Berkat Bapa akan curahkan dengan berkelimpahan kepadamu. Persembahan akan dibawakan oleh Bapak Yakob Patani. Kita berdoa bersama. Kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Engkau telah limpahkan bagi kami sepanjang minggu pekerjaan, dan saat ini biarlah Engkau mengizinkan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu
dalam pelayanan pekerjaanmu, sehingga pekerjaan Tuhan di berbagai belahan dunia, khususnya di daerah Padang Sapar ini, boleh dimasyhurkan dan banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan sebelum pintu kasihan tertutup untuk bersama dengan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati keluarga umat Tuhan di jemaat cabang Padang Sapar ini, sehingga ada berkat-berkat limpah dalam keluarga senantiasa. Berkati dalam keluarga anak-anak yang Tuhan karuniakan pun berkati semua. Berkati juga semua tetangga-tetangga yang ada di sekitar sini dalam pekerjaan, dalam mata pencarian di ladang di sini. Biarlah janji-Mu bahwa Engkau akan membuat saudara-saudara kami ini mendapatkan 100 kali lipat ganda dalam pertanian mereka. Kiranya menjadi bahagia umat-umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Inilah doa kami, mengampuni salah dosa kami di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jauh-jauh kami berjalan menyusuri liku-liku hidup ini, yang terang-Mu selalu membayang, menyinari kegelapan. Oh Tuhan, tolonglah jiwa kami, jangan biarkan anak-Mu tersesat. Siang dan malam kami selalu menantikan kedatangan-Mu. Allah mulai menyatakan kuasa Allah. Lihat bumi semakin membara, Mari kita saling mengasihi sampai Tuhan datang. Coba lihat anak Allah dengan terang kemuliaan. oh Tuhan, Tolonglah jiwa kami, jangan biarkan anak-Mu tersesat. Siang dan malam kami selalu menantikan kedatangan-Mu. Allah mulai menyatakan kuasa Allah. lihat bumi semakin membara, Mari kita saling mengasihi sampai Tuhan datang. Coba lihat anak Allah dengan terang kemuliaan. Mari kita saling mengasihi sampai Tuhan datang. Coba lihat anak Allah dengan terang kemuliaan. Amin. Ya, amin.
senang bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara di sini. Dan memang kalau di Padang Sapa ini saya harus akui bahwa saya lihat banyak wajah baru. Mana ini? Nona yang tadi di sini sama-sama mana? Di luar. Di luar ya. Ayo maju kita di dalam saja, atau mungkin karena kepanasan ya, sudah mulai panas ya. Iya, sudah mulai panas. Ya. Maklumi saja. Kau mulai menyesuaikan diri, walaupun ibu-ibu yang lain sementara mengipas. Tapi itulah, saya ingat dulu saya punya anak yang dua yang lahir di Rantepao itu, mereka belum usia sekolah, sudah pindah ke Rantepao, pindah ke Rantepao ke Palopo, dan sampai ke Palopo 2 minggu kemudian ketika kami tinggal di sekolah situ, dia punya rambut ini seperti keluar sisik-sisik seperti anjing kura. Baru baunya juga seperti anjing kura. Jadi karena di Palopo itu ada sumurnya, ada pamnya, jadi saya bilang anak itu harus kasih mandi tiap jam. Kalau tidak kita pulang senang-senang mau peluk mereka, baru mereka lari datang, lihat kita muncul masuk dari gerbang, datang cium banyak bau anjing kura. Kebetulan ada anak yang tinggal dengan kami, namanya Petrus. Dia yang memang urus itu anak-anak dengan baik, jadi dia sekolah di SMP Kristen situ. Jadi kami tunggu dia pulang, baru kami mulai pergi. Biasa dia pulang sekolah jam 11. Jam 12 harus kami mulai keluar. Jadi kalau kami pulang malam itu anak-anak sudah bersih semua dan tidak lagi kelihatan seperti anjing kura. Jadi memang kalau saudara-saudara kalau baru dari tempat dingin baru turun ke sini, saya sendiri yang saya tidak mau kipas, karena kalau saya kipas terjadi pembakaran dalam tubuh, pasti panas. Nah pasti akan lebih panas lagi. Jadi saya diam-diam saja dulu. Teknik mendinginkan tubuh. Iya, itu teknik mendinginkan tubuh. Duduk diam-diam saja. Tidak usah kita mau kipas, karena kalau kita kipas semakin panas. Semakin panas. Ya. Saya terakhir kemarin sore saya masih komunikasi dengan Ibu Mary. Ya Ibu Mary ya. Kemarin sore saya masih berkomunikasi dengan Ibu Mary. Itu berhubungan dengan masker bedah. Masker bedah ini dibutuhkan sekali oleh kita punya saudara-saudara di Cina. Sehingga minggu yang lalu itu saya punya teman pendeta yang direktur pendidikan Uni Cina, namanya pendeta Mak Yung Chin. Dia telepon sama saya, dia kirim informasi di Messenger, kasih tahu sama saya. Kalau tadi ada sorotan, ada LED tadi saya lihat terlalu terang, tidak sorot, bisa tidak sorot. Dia bilang, pendeta boleh. Saya membutuhkan masker bedah untuk sekitar 350 orang, 350.000 orang. Terus saya langsung telepon dia. Saya telepon dia bilang, ya, untuk gelombang pertama ini kami membutuhkan masker untuk 350.000 orang, karena inilah kesempatan bagi kami di gereja Advent di Cina untuk menginjil. Inilah kesempatan. Dan saudara, masker-masker yang dikirim dari negara lain, terkhusus dari Amerika, tidak diterima di Cina. Dari Eropa pun tidak. Orang hanya menerima dari Asia, dan yang kirim paling banyak dari Asia adalah Indonesia. Dan saya kemudian komunikasi dengan Mama Ray. Mama Ray bilang, "Pendeta, masker itu mahal sekali, 20.000, 15.000. Terakhir saya beli itu masker itu 18.000, 50 biji. Kemarin pagi setelah pendeta Mark itu saya kasih tahu sama dia tentang masker, dan dia telepon sama saya dan kita banyak bicara. Dia tanya berapa harga di situ. Mama Ray bilang sekarang sudah di atas 100.000. Jadi saya kasih tahu sama dia sudah 100.000. Begitu saya kasih tahu dia 100.000, dia kasih tahu teman pendeta yang baru tamat dari Filipina dan mengajar di UNAI, di Universitas Advent di Bandung, pendeta Jimmy Nayon. Dia bilang begini, pendeta Jimmy kemudian kasih sama saya, pendeta boleh, sedang di Bandung saya kita mau beli 400.000 satu pak, sudah tidak ada. Kok masih ada di Makassar 100.000? Waktu saya tanya ulang dulu, saya belum tanya Mama Ray sampai sekarang. Dan itu
dia punya standar yang dia ada kirimkan sama saya. Jadi saudara, sekarang masker sudah menjadi barang langka. Kalau kita bisa beli di Pak Antoli itu 12, kalau dia penyalur tuh, jadi kita bisa dapatkan dari dia itu 12.000 per kotak. Itu saya pernah tanya dia. Isi 50. Orang jual 18 sampai itu dulu yang harga normal. 12.000 per kotak. Itu harga normal. Tetapi sekarang yang pendeta saya mau cari juga tidak dapat. Karena kemarin saya masih bicara di rumahnya dengan istrinya, menunggu Pak Step mau jemput saya atau bus mau jemput saya, tadinya Pak Step yang datang, dan ibu bilang, Pak Pendeta, sekarang kita mau cari pun tidak dapat. Karena sekarang masker itu menjadi bisnis terbesar yang dikirim oleh orang Indonesia langsung dari produsennya kirim ke China. Bukan dari konsumen yang beli, artinya beli baru kita jual, tidak. Produsen langsung dari pabrik kirim langsung. Saudaraku yang terkasih, di mana-mana orang berbicara tentang virus corona ini. Tetapi virus corona ini yang pertama kali memberikan amaran kepada masyarakat luas, yaitu seorang dokter yang sudah melayani selama 34 tahun, namanya Dr. Li Wenliang. Dr. Li ini dia sudah kasih tahu lewat WhatsApp, lewat ada lagi di sini WeChat ya. Dia kirim juga berita lewat WeChat, lewat Messenger. Dia kirim kepada dia punya teman-teman, dia punya teman grup untuk supaya berhati-hati dengan virus yang sebentar lagi akan mewabah. Kenapa dia kasih informasi seperti itu? Karena dia sementara mengadakan penelitian, dan itu hasil penelitiannya. Dia tahu bahwa ini akan sangat berbahaya, dan itulah sebabnya dia kemudian amarkan. Tetapi saudara, dokter ini kemudian harus berhubungan dengan pihak berwajib. Dari semua chatting yang dia sebarkan itu kemudian dia harus mempertanggungjawabkan karena ada tuduhan dari otoritas Cina bahwa dia menyebarkan berita palsu. Oleh karena itu, maka dokter ini harus berhubungan dengan otoritas Cina dan dia harus berhubungan dengan kepolisian dan bahkan dia sempat ditahan beberapa jam. Untungnya pada saat dia ditahan dan kemudian ada pasien yang jatuh dan setelah diperiksa bahwa itu adalah virus corona, dan kemudian dokter itu dibebaskan. Tetapi akhirnya dokter itu juga harus menjadi korban oleh karena virus tersebut. Saudaraku yang kekasih, virus corona ini sesuai dengan data yang saya dapatkan kemarin sore dari Google, itu dari ada orang satu yang dikatakan sudah 2.247 korban meninggal. 2.247 korban meninggal oleh karena virus ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, virus ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Virus ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, dan bahkan ini menjadi bahan perbincangan bukan saja masyarakat di bawah, tetapi para pemimpin negara, para penyelenggara negara, dan bahkan para aktivis kesehatan. Mereka membicarakan tentang hal ini. Orang lebih berpikir terhadap kematian fisik, dan orang tidak peduli tentang kematian rohani. Pikir tadi itu masker itu, saudara, orang sudah tidak pikirkan kebutuhan orang Indonesia terhadap masker ini oleh karena pencegahan peristiwa virus ini. Ya. Pendeta Ferry mengatakan ada orang Indonesia yang kena di Singapura. Ya. Ada isu baru-baru ini minggu lalu atau sempat saya tulis di grup, saya kasih tahu karena itu isu memadai dapat dari orang itu dia
dia ambil dari Facebooknya orang, terus dia bilang begini, ada nih di Tondon, dia datang lewat kapal laut dan kemudian tidak terdeteksi dari Malaysia dia datang, sehingga sudah didapati dia ada di Tondon. Saya terus tulis kepada Mama Rey di grup kita, di grup gereja Advent, saya bilang itu akan menjadi kabar baik kalau memang betul. Karena dengan demikian pemerintah dan semua unsur akan terlibat untuk bagaimana orang itu diisolasi. Tetapi kalau itu tidak, maka itu akan menjadi berita hoax yang merusak bisnis orang. Apakah bisnis pariwisata dan lain-lain. Jadi saudara, orang anak-anak kecil pun sudah tahu itu. Tetapi orang lebih berpikir tentang kematian fisik. Orang berusaha berbondong-bondong untuk mencegah kematian fisik. Itu satu tindakan sosial yang saya hormati dan itu baik. Tetapi saudaraku, di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius pasal 3, ayat yang pertama dia katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini kesukaran apa yang kita hadapi? Saudara, pertama yang saya bisa lihat adalah kejahatan manusia. Kejahatan manusia. Itu dia gambarkan di dalam Alkitab ya, mulai dari ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Oleh karena uang, maka manusia berani atau nekat untuk membunuh sesama untuk mendapatkan sesuatu yang saya punya pengalaman. Saya tidak bisa lupa. Itu waktu itu Arlin baru lahir beberapa bulan dan saya bersama-sama dengan rombongan orang PA dari jemaat Rantepau banyak sekali. Kita ada sekitar 40 orang. Termasuk di sana dari Palopo, dari Makassar ada Betty juga hadir. Itu mengikuti perkemahan 2 divisi Asia Pasifik Utara dan Asia Pasifik Selatan yang diadakan di Sumber Bekas. Dan setelah kami sudah bertemu dengan teman-teman di bumi perkemahan Mahanaim namanya itu di Sumber Bekas, dan pendeta Jerry Sakota, mantan ketua daerah Maluku ini dipanggil sama saya. Alit batamang akan deh beta dulu. Dia bilang dulu. Kemana? Nah itu kan jemput beta pergi kakak dulu di stasiun kereta api. Terus ada mobil yang sudah siap, jadi kami turun ke sana. Waktu kami sampai di stasiun kereta api, itu kereta api sudah tiba. Artinya kami sudah lihat mungkin sekitar 500 meter kereta api sudah datang. Jadi begitu kami sampai di stasiunnya itu, kereta api sudah stop. Tetapi sudah tunggu 2 jam, kereta api itu belum ada penumpang yang keluar. Dan setelah menunggu itu, yang lebih dahulu keluar adalah keranda mayat yang mereka tutup. Dan itu digerbong daripada kakak dari pendeta Jerry Sakota ini. Sehingga dia melihat dan duduk bersebelahan, artinya dia rei sebelah kiri kan menurutnya, pendeta rei itu di rei sebelah kanan. Jadi dia lihat, rupanya itu ibu, dia itu sama dengan kalau orang di Sulawesi Selatan, orang Bugis atau orang Makassar. Dia pakai gelamnya banyak-banyak. Ya, kalau orang Toraja pakai cuma pada Rabu Solo. Dia pakai dari sini sampai turun sampai sini saya lihat orang Toraja. Tapi kalau orang Bugis, orang Makassar, semua hampir dari sini turun ke bawah. Jadi orang sudah incar. Jadi ada seorang yang mungkin terlanjur, mungkin sengaja kasih minum air yang sudah bercampur dengan obat perenang atau apa. Dan kemudian setelah dia minum itu, dia sudah tertidur dan datang dia potong di sini tangannya. Dan kemudian darah segar mengalir karena itu ruangan eksekutif, gerbong eksekutif, jadi AC-nya tinggi. Dan kemudian dia punya darah membeku. Jadi orang itu setelah dia tidur, dia ambil selimut, dia tutup, dan selimutnya itu panjang sekali sehingga tidak terlihat itu darah. Dan waktu mereka turun di gerbong, sebelum gerbong terakhir ini, mereka sudah tahu ada orang mati. Setelah kereta api bergerak, baru mereka tahu ada orang mati. Jadi, ibu itu harusnya turun di gerbong sebelah. Tapi dia tidak turun. Nanti kereta api sudah bergerak, baru dia tahu. Dan ternyata lengannya sudah tidak. Kenapa? Perhiasan yang ada di tangannya orang Amos.
Kita lihat orang nekat melakukan hal-hal yang dapat mencelakakan orang lain demi kepentingannya. Orang menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Inilah ciri-ciri orang-orang yang hidup sekarang ini. Karena kebutuhan yang mendesak, karena kebutuhan akan tambuk yang semakin menuntut. Kita bisa sabar, tetapi yang di dalam ini tidak bisa sabar. Dan akhirnya kejahatan-kejahatan seperti itu yang saya ceritakan tadi. Dan banyak kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Bapak bangun dan memperkosa anak, anak bangun dan membunuh mama. Itu merupakan berita yang biasa kita nonton di televisi. Kemudian wabah yang kita cerita sekarang ini, penyakit yang mewabah. Ingat, virus corona ini satu wabah yang luar biasa, sehingga semua negara di dunia ini turut berpikir. Tadi ada cerita bahwa sampai sekarang obatnya belum ketemu. Tetapi saudara, pikirkan bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini mengenai wabah yang menyerang rohani kita. Wabah virus yang menyerang rohani kita. Dan virus ini, saudaraku, ini sangat luar biasa. Ada ayat yang ke-6 dikatakan begini. Sebab di antara mereka terdapat juga orang-orang yang menyelinap ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah dan syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai hawa nafsu. Salah satu tindakan kejahatan sekarang ini dunia nyata dan dunia maya mempromosikan seks bebas. Saya dengan keluarga pernah diundang untuk bikin KKR di Sorong, dan kami dikasih tinggal di Hotel Cendrawasih Sorong, dan anak-anak satu kamar, saya dan mamanya satu kamar. Jadi habis KKR kami datang tidur. Tetapi kalau sudah jam 11 ke atas kita sudah tidak bisa tidur. Itu orang sudah mulai transaksi bebas, transaksi seks di situ. Dan itu dengan sudah bicara apa namanya? Sudah vulgar ya. Bahasa mereka itu sudah vulgar sekali dan sudah tidak pakai bahasa-bahasa isyarat atau bahasa-bahasa sandi. Sudah bicara polos saja begitu. Dan kemudian saya bilang sama keluarga yang mengundang kami, itu keluarga Bobi Teja Kusuma, saya bilang, Pak, Sorong ini luar biasa ya. Dia bilang, ya begitulah Sorong. Tetapi ini bukan saja di Sorong. Di Tanah Toraja saja, transaksi seks lewat internet itu muncul. Jadi kalau orang-orang yang, saya sering bikin tugas, kadang-kala sampai jam 11 baru saya tidur. Kalau saya jam 11 online, tidak di Facebook atau tidak di... Pokoknya kalau saya punya Google hidup, dia sudah kontak, sudah kasih tunjuk gambar. Jadi transaksi itu, bahkan dia sudah kasih tahu, dia punya informasi situ, cuma jarak 200 meter dari rumah Anda, cuma jarak 700 meter dari rumah Anda. Nomor teleponnya ini, itu sudah dikasih tahu. Itu di Toraja, saya selalu lihat. Jadi saudara, inilah penyakit yang merusak kita punya kerohanian. Inilah penyakit virus yang mematikan kita punya kerohanian. Orang-orang seperti itu dalam ayat yang ke-37, ayat yang ke-35 dikatakan begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jauhilah mereka, orang-orang yang mempunyai kebiasaan seperti ini. Praktek-praktek seperti
ini sudah jauhi, karena mereka adalah virus bagi kita punya kerohanian, virus yang mengancam kita punya jaminan untuk hidup kekal. Mereka bukan orang yang tidak beragama. Mereka orang yang mengaku di KTP mereka itu ada tulis agama apa. Itu sebabnya ayat Alkitab kita mengatakan mereka itu pada hakikat secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Mereka menolak hal-hal yang disebut dengan kesucian. Mereka menolak. Mereka menikmati betapa jahatnya virus dosa menggerogoti mereka. Walaupun ayat 37, walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Karena mereka tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Karena mereka menolak kebaikan dan kejahatan. Mereka menolak kebaikan dan menerima kejahatan. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah virus yang mematikan. Beberapa tahun yang lalu, ya, waktu saya masih kuliah, virus akibat daripada hubungan badan ini sudah tidak merupakan hal yang langka atau hal yang baru. Karena virus AIDS itu sampai sekarang ya mungkin sudah ada obatnya, tetapi masih banyak yang jatuh korban. Saya menguburkan beberapa anggota gereja yang oleh karena kena virus AIDS, bukan oleh karena pergi bebas berhubungan seks, tetapi mereka tertular oleh karena alat yang tidak steril, alat pengobatan yang tidak steril, jarum suntik dan lain-lain. Kasihan. Saudaraku, semua yang kita dengar ini adalah merupakan virus yang mengancam kehidupan kerohanian kita. Kita sebagai orang Kristen, kita harus mencegah virus ini. Agar virus ini tidak tertular kepada kita, kita harus menggunakan masker. Kalau pendeta Mark dan juga pendeta Lee itu sekretaris asosiasi kependetaan dari Cina juga. Kita kuliah sama-sama mereka dua itu. Tapi pendeta Lee ini dia tidak banyak bicara tentang masker. Tapi pendeta Mark ini yang bicara tentang masker. Masker yang kita gunakan bukan masker yang kita beli dari apotek. Mama Ray kemarin sempat kirimkan sama saya bentuk masker itu, tetapi dia masih tunggu bentuk dosnya sehingga dia bisa lihat apa standar kualitasnya itu ditulis di dos itu yang dia masih tunggu. Apakah bisa didapat di Tanah Toraja atau di Sulawesi Selatan atau tidak. Nah, saudara, kita tidak membutuhkan masker seperti itu yang menutup kita punya hidup. Satu hal yang perlu kita ingat, ya, yang perlu kita sadari bahwa kita ini adalah orang yang ditebus oleh Tuhan. Itu salah satu masker yang perlu kita kenakan. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Coba kita buka masker yang saya boleh tunjukkan kepada saudara ini. Kita mesti sadari siapa kita, ya, sadari siapa kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Ada yang boleh baca untuk kita daripada saudara saya lihat sudah berdoa sendiri. Ayo, 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, milik kepentingan Allah sendiri. Coba baca yang sempurna dulu, karena saya hafal. Jadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, pikirkanlah bahwa kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita semua ini yang hadir dan menguruskan hari Sabat dan beribadah bersama-sama ini, kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Oleh karena kita, maka Tuhan dari surga datang mengambil rupa manusia dan merendahkan diri sebagai seorang penjahat untuk mati bagi kita. Dan setelah dia mati bagi kita, dia mengadopsi kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri. Tadi kita baca di dalam Alkitab, dalam Daniel pasal 7 ayat 25 itu dibilang apa? Orang kudus yang maha tinggi, milik yang maha tinggi. Ya. Jadi orang-orang kudus milik yang maha tinggi, itulah yang disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tidak ada derajat yang lebih tinggi dari istilah ini sekarang.
tuang dari Sangala juga dia punya derajat lebih rendah dibandingkan dengan bangsa yang terpilih imamat yang rajani. Saudaraku, sementara kita menyadari bahwa kita punya derajat seperti ini, maka kita harus menyadari juga bahwa kita punya tanggung jawab. Apa itu kita punya tanggung jawab? Ayat Alkitab mengatakan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya. Kita disebut sebagai orang-orang yang mempunyai tugas sebagai memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Coba Pak Thomas tolong baca itu ayatnya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini harus menjadi tugas tanggung jawab yang harus diemban oleh semua orang. Saudara Thomas ini dibaptis pada saat saya masih melayani di Tepau, dan beliau adalah terjaring di kami punya kelompok pendalam Alkitab, ya, Pak Thomas Tonglo ini. Dan Pak Thomas waktu di kelompok kecil itu di mana? Di rumahnya Thomas Sandesan ya? Ya? Waktu ikut kelompok kecil. Aja sendiri saya. Siapa? Barto ajar sendiri. Ya. Tapi sempat juga bersama-sama di kelompok, datang juga satu kali sama-sama dengan orang apa itu yang dari Pak Buaran itu sama-sama datang juga. Setelah itu ikut terus. Iya. Jadi Saudara Thomas ini setelah dia belajar Alkitab, maka dia punya kemauan adalah apa yang dia sudah dapat itu dia bagikan kepada orang lain. Dia datang ke bapak di sini, dia pergi ke kampungnya, menjangkau orang tuanya, dia datang ke adik-adiknya, saudara-saudaranya. Itu adalah salah satu tanggung jawab setelah dia dibaptis, maka dia punya tanggung jawab adalah memberitakan kasih karunia Kristus. Ini bapak ini tinggal di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari lingkungan orang Advent, termasuk Ibu Grace punya mama ya, dengan dia punya adik. Tetapi mereka menyadari mereka punya derajat sebagai mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Mereka tidak terhimpit, mereka berdiri dan orang kenal mereka. Mereka berdiri tegak dan orang kenal mereka. Dan saudara, ingat bahwa ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, maka kita sedang mengenakan masker untuk melindungi kita dari kejahatan virus dosa yang mematikan. Ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, ketika kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain, ingat bahwa kita sementara mengenakan masker untuk melindungi kita punya diri dari ancaman virus dosa. Ellen White sebagai seorang tokoh gereja dan juga penasihat gereja, dia katakan, pekerjaan Allah di dunia ini tak akan pernah selesai sampai orang-orang yang menjadi anggota gereja ya bergabung bersama-sama, bersaksi dan menggabungkan segala usaha mereka dengan para pendeta dan pegawai jemaat. Pak Lukas, tadi malam kita sudah cerita, Pak Lukas punya kata-kata. Pak Lukas suka juga memberikan kesaksian iman kepada orang lain. Itu luar biasa. Kita punya tugas adalah membicarakan, menyampaikan, menceritakan. Kalau Santi, kalau di sementara menjual, kalau orang datang cari hari Senin, saya datang hari Sabtu, katanya tutup. Saya bilang, oh pasti Bu Santi akan bilang, oh iya kalau hari Sabtu jangan berat cari saya, karena saya ada di gereja. Dari mengatakan begitu, orang akan tanya, oh kok gereja hari Sabtu? Ketika mulai orang tanya, oh gereja Sabtu, mulai masuk itu, mulai berikan penjelasan. Ingat, saudara, ketika saudara menginjil, bukan ketika saudara bawa Alkitab pergi di pasar, jelaskan kepada penjual di sana bahwa saudara menginjil.
saudara memberikan pertanggungjawaban iman kepada saudara. Ya, saya senang itu mamanya Rinal. Biasa itu kalau saya datang dia lagi tapis-tapis beras, tetapi dia lagi duduk-duduk dengan orang. Kadang-kala ibu yang berjilbab, kadang-kala ibu yang tidak berjilbab, duduk dengan dia dan menceritakan, oh ini saya punya pendeta datang. Apa yang kamu tanya yang tadi kita bicarakan, tanya saja. Dan kami sempat terlibat diskusi, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan itulah caranya ketika kita melakukan hal itu, kita menggunakan masker rohani untuk mencegah dosa yang menyerang penyakit rohani. Kemudian itu dikutip dalam saya kutip itu dari buku Gospel Workers halaman 32. Kemudian dia katakan dalam buku Christian Service, ya, dia bilang begini, sebuah jemaat yang bekerja adalah sebuah jemaat yang hidup. Kita dibangun sebagai batu-batu yang hidup, dan setiap batu harus mengeluarkan terang. Setiap orang Kristen dibandingkan dengan sebuah batu berharga yang menangkap kemuliaan Allah, kemudian memantulkan. Jadi ingat bahwa kita ini harus memantulkan kemuliaan Allah. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen untuk memantulkan kemuliaan Allah. Dengan saudara memantulkan kemuliaan Allah, maka tidak setan tetap akan menggoda saudara dan berusaha untuk menjatuhkan saudara. Yesus saja digoda oleh setan. Ya. Tetapi ingat, Yesus dapat menangkal jerat setan atau godaan setan dengan mengutip ayat Alkitab. Walaupun setan juga mengutip ayat Alkitab untuk mencoba Yesus, tetapi Yesus mengerti konteks Alkitab dan setan tidak mengerti konteks Alkitab atau memutarbalikkan konteks Alkitab. Saudara, sekarang ini banyak orang juga berargumentasi bahwa mereka pegang Alkitab dan mereka bisa berdalih dengan Alkitab. Tetapi kalau saudara menguasai konteks Alkitab, ya, saudara akan bersaksi dengan benar. Itulah sebabnya mengapa di mana-mana sekarang ini kita gereja Advent mencanangkan kelompok pendalaman Alkitab untuk menolong anggota gereja untuk supaya terpelihara dalam iman dengan baik. Pak Thomas dia kelola satu kelompok, saya kelola dua kelompok. Ya. Ya, tinggal satu kelompok ini Pak Lukas ini nanti Pak Thomas atur supaya kita bisa adakan di rumahnya setiap hari, ya, setiap minggu sekali. Kemudian dalam buku Testimonies jilid 6 dikatakan begini, bila mana gereja meninggalkan dan tidak ikut terlibat dalam memenangkan jiwa, maka setan melihat mereka adalah agen-agen. Jadi ketika kita tidak menginjil, saudara, maka setan sudah menerima kita sebagai agen-agennya. Secara tidak sadar, kita mungkin mengaku, itu apa yang aku? Ya. Tetapi kalau tidak menginjil, setan bilang, sudah jadi solaku itu. Dan menggunakan ulangi, dia akan menguasai wilayah dan menggunakan anggota-anggota gereja dalam barisan pekerjaannya, bagi pekerjaan setan, ya, dan menyerap tenaga mereka, membina saksi rohani dan menyebabkan mereka jatuh dan mati di dalam gereja. Saudara lihat, kalau kita tidak bersaksi itu akan membuat kita mati. Ingat, kita harus mengenakan masker yang melindungi kita punya kerohanian, dan itu adalah dengan cara membagikan firman Tuhan. Saudaraku, ketika kita hidup untuk bersaksi, pikirkanlah bahwa kita ini adalah surat yang hidup. Ibrani pasal 12 ayat 14 itu dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Kudus. Apa itu kudus? Saleh. Apa itu saleh? Suci dan tak bernoda. Dan Tuhan menuntut agar setiap orang-orang yang telah Dia tebus menghidupkan satu kehidupan yang tak bercela. 2 Petrus 3 ayat 4 ayat 15 ya. 2 Petrus 3 ayat 15. Ayat 13 ayat 10 mulai. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan.
Saudara, inilah masker perlindungan iman kita. Inilah masker yang dapat kita kenakan. Sekarang ini Cina membutuhkan masker yang banyak. Oleh karena masker-masker seperti itu paling lama kita pakai 1 hari. Kalaupun kita mau paksa, kita pakai bisa 2 hari. Dan itu berarti bahwa Indonesia harus supply masker dalam jumlah yang besar menuju ke Cina. Inilah kita punya masker. Inilah kita punya masker. Saya bangga dengan kita punya pimpinan yang mencanangkan BPLA. Bangun pagi langsung apa, Pastor? Alkitab. Langsung Alkitab. Bukan langsung lihat Alkitab, langsung baca. Karena itu adalah benteng perlindungan iman kita. Masker yang mencegah kita dari virus dosa kita. Saudaraku yang kekasih, adalah merupakan kesempatan indah bahwa kita bisa berbakti bersama-sama di tempat ini. Kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, melihat fenomena-fenomena yang terjadi di belahan dunia yang lain dari dunia kita ini. Apa keuntungan daripada kita membaca Alkitab? Atau apa keuntungan dari kita membagi Alkitab? Membagikan firman Tuhan kepada orang. Ada 4 keuntungan yang saya dapatkan dari sini, saudara. Pertama, ketika saudara membagikan Alkitab, maka saudara akan belajar terus untuk bisa membagikan Alkitab. Kalau saudara belajar terus untuk membagikan Alkitab, itu berarti bahwa pengetahuan Alkitab saudara akan semakin mantap. Ya, saudara mengerti seperti tadi pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi sekolah sahabat. Saudara Thomas ini kalau dia jawab seperti mahasiswa UNCLOS yang pertama. Dia hafal semua itu tanggal-tanggal, tahun-tahun, peristiwa-peristiwa. Kenapa? Karena dia belajar Alkitab. Kemudian, saudara punya dasar iman akan kokoh, akan kuat. Oleh karena apa? Saudara tahu apa yang saudara lakukan. Kehidupan rohani Anda akan lebih saleh. Saudara akan lebih suci. Diharapkan seperti itu, ya. Sangat diharapkan. Jangan lain di bibir, lain di hati. Cewek-cewek juga tidak mau kalau cowoknya lain di bibir, lain di hati. Ya pasti begitu, tak? Cewek-cewek juga tidak mau, apalagi Tuhan. Ya. Dan kemudian, pikirkan ini, hanya orang yang saleh yang masuk surga. Kalau orang tidak saleh, tidak masuk surga. Jadi saudara, ketika kita disuruh untuk baca Alkitab, itu kita disuruh untuk masuk surga, saudara. Amin? Amin. Amin. Kita disuruh untuk bersaksi kepada orang lain, kita disuruh untuk masuk surga. Bukan sekedar baca-baca. Ya. Kita disuruh untuk mempertanggungjawabkan iman kita, karena memang kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus memberikan pertanggungjawab iman kapanpun dan dimanapun ketika itu dibutuhkan. Sehingga Mama Rina waktu itu sementara, dia kan jual beras di pasar, jadi sementara tapis-tapis beras supaya orang datang beli langsung masak. Dia dapat neta, ini hanya bersihkan saja ini, tapi harganya sama dengan yang sana yang tidak ditapis, supaya orang beli lebih cepat di sini. Jadi orang datang, dia cerita-cerita luar biasa. Nah, ini pengalaman saya di Padang Sapa yang saya harus ceritakan. Dia sementara memberitakan imannya kepada orang lain, itu berarti dia sementara membentuk tabiatnya untuk menjadi orang saleh, dan dia sementara dipersiapkan untuk masuk surga, mempersiapkan diri untuk masuk surga. Saudaraku, mari ya. Ketika zaman sekarang ini sudah zaman edan, kata Gomblov tahun 80-an ya. Dia bilang kita punya zaman ini sudah zaman edan, zaman gila ya. Maka sekarang ini tahun 80-an ini kita sudah hidup di tahun 2020 ini, lebih gila lagi zaman ini. Kejahatan-kejahatan sudah semakin nyata, di berita-berita televisi itu semakin nyata. Maka oleh karena zaman ini sudah begitu luar biasa, maka memang kita perlu memperhatikan peristiwa yang terjadi sekarang. Kita juga perlu menolong kita punya tetangga, kita punya sahabat seiman, walaupun itu jauh di Hong Kong sana, di Cina sana, untuk menolong mereka terhindar dari mati fisik. Tetapi mari kita berusaha juga untuk menolong sesama agar mereka terlepas daripada
kematian. Mungkin di dalam gereja juga ada yang mengalami sakit rohani. Atau ada yang kerohaniannya sudah diserang oleh virus dosa. Maka saya datang di gereja, dia lihat sepatunya dengan gaunnya ini cocok warna atau tidak. Terus ibu pada bilang begini, itu ibu yang berpakai sana itu seperti buta warna. Dia asal pakai saja, dia tidak lihat dia punya sepatu dan dia punya tas dan dia punya gaun cocok atau tidak. Ya, dia datang gereja bukan mau dengar firman Tuhan, dia datang gereja mau lihat orang berpakai. Saudara, hati-hati itu. Jangan sampai kita mengalami penyakit rohani seperti itu. Ada orang yang datang gereja, tapi dia tidak mau pegang tangannya saudara Daud Pasongle sudah berapa puluh tahun. Sudah Daud kalau masih ada di gereja itu, saya tidak mau datang di gereja itu. Saya pergi di gereja lain, biar saya buang-buang uang. Begitu lagi tidak ada uang, sudah tidak pergi gereja. Begitu ada uang, sudah biasa tidak pergi gereja, jadi biar tidak pergi gereja. Akhirnya mati. Saudaraku, virus dosa sekarang ini sementara berusaha untuk menyerang semua. Agen-agen setan sekarang ditempatkan di berbagai tempat untuk mencari kesempatan yang baik untuk menyerang setiap orang percaya, agar supaya pada saat Yesus datang nanti dia tidak dapati orang-orang yang di bumi yang menunjukkan Allah. Berapa dari saudara yang mau menggunakan masker untuk mencegah virus dosa? Berapa dari saudara yang mau? Terima kasih. Saudara, mari kita mulai bersaksi. Pendeta, ketua General Conference sekarang, pendeta siapa? Ted Wilson Junior. Dia bilang begini, saya berharap rapat General Conference di tahun 2020 ini adalah rapat General Conference yang terakhir. Marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita mempersiapkan segala sesuatu seolah-olah Yesus sudah datang dan kurun waktu kita. Mari kita mengenakan masker perlindungan rohani kita, agar setan walaupun dia menyerang kita punya iman, kita mempunyai perisai, kita mempunyai ketopong keselamatan, kita mempunyai pedang kebenaran yang olehnya kita dapat mengalahkan dosa. Tuhan kiranya memberkati. Kebaktian kita karena dari lagu Sion 222 kuasa dalam darahnya. Dari dosa dalam darahnya ada kuasa, maukah engkau lawan kejahatan, kuasa hanya di darahnya. Ada kuasa dan yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah Allah. Maukah bebas dari keangkuhan dalam darahnya. Ada kuasa yang membasuhi noda, kuasa hanya di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah dan Allah. Maukah melayani Yesus karena dalam darahnya ada kuasa. Maukah nyanyi pujian baginya, kuasa hanya di darahnya. Ada kuasa dan yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau boleh hadir melawat kami melalui firman. Sementara dunia mengalami wabah virus corona,
virus yang membunuh jasmani kami. Dan pemerintah kami sementara bekerja keras untuk melindungi dan mencegah agar pengidap penyakit ini tidak masuk ke negara kami. Namun Tuhan, kami bersekutu di tempat ini untuk saling menasihati bahwa dunia sekarang ini dalam keadaan yang sangat gila terhadap dosa-dosa. Dosa dianggap sebagai satu kenikmatan, dan bahkan kenikmatan dosa itu ditawarkan juga kepada bangsa yang terpilih imamat yang rajani, bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah. Tolong kami Tuhan, proteksi kami dengan firman, lindungi kami agar kami tidak terjangkit oleh virus-virus dosa yang mematikan kerohanian kami, tapi kami terus berdiri sebagai duta-duta Tuhan untuk memberitakan kemurahan dan kabar baik yang Tuhan sudah lakukan untuk kami, yaitu penebusan dan jaminan keselamatan. Bapa di surga, gunakan kami ini berdiri sebagai agen-agen-Mu dalam menyampaikan firman sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Dan ketika kami mempelajari dan membagikan itu, Tuhan akan menyangkutkan kami untuk berkembang lebih baik dalam pengetahuan. Dan Tuhan akan menjaga kami untuk supaya terhindar dari kehancuran oleh karena dosa. Tolonglah kami. Tolong seluruh anggota jemaat Palopo di Sekolah Sahabat Cabang Padang Sapai. Mereka begitu antusias datang dan bertemu dengan kami. Kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain dengan firman Tuhan. Biarlah nasihat firman Tuhan ini tertancap baik di ladang hati kami semua, sehingga kami boleh berdiri mewakili Tuhan sebagai duta-duta, agen-agen Tuhan yang berdiri dan siap bersaksi untuk mempersiapkan diri kami, anggota keluarga kami, anggota masyarakat untuk masuk dalam kerajaan surga. Pendeta Simon dan keluarga yang melayani di wilayah ini Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan, berikan kesanggupan, berikan berkat kesehatan yang melimpah, dan berkat-berkat yang lain yang menopang pelayanan mereka. Pelayanan mereka adalah untuk kemuliaan. Berkati semua anggota jemaat Rantai Pau yang sempat hadir di tempat ini. Biarlah melalui nasihat firman ini, kami benar-benar merindukan firman Tuhan yang adalah makanan rohani kami, yang kami membutuhkan itu setiap jam. Berkati keluarga Pak Lukas di sini dengan istri dan juga anak-anak dan cucu-cucu mereka yang berada di tempat yang jauh. Melalui perbaktian kami, rumah ini telah menjadi rumah doa, dan biarlah kami semua boleh menikmati berkat, dan secara khusus Pak Lukas bersama dengan istri dan anak-anak cucu-cucu juga menikmati berkat dan bersyukur. Semua tetangga yang sudah hadir di tempat ini berbakti bersama-sama Tuhan, biarlah kasih karunia mengiringi mereka. Biarlah mereka juga bersama-sama dengan kami disiapkan oleh Roh Kudus untuk kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Pulanglah bersama-sama dengan kami, dan biarlah kasih karunia dari surga terus menjadi bagian kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus, dalam sabdanya yang kudus. Tiba waktunya, semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah, haleluya, Dia Raja. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Selamat sahabat. Selamat sahabat pendeta. Selamat sahabat.
Selamat Sabat. Michael. Namanya Michael. Sama-sama. Selamat Sabat. Ben, belakang. Ya, bisa dampingi itu sang mana ikuti. Tuh, nanti kok. Selamat Sabat Bumil. Mau aja kate. Selamat. Ya. Petaruh pisan do. Tunggu dulu, Rar. Kok bingung, tangan kok patah. Ayo mari makan. Ya alam saya. Dan kok gitu teman itu mama. Air.